Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian kelas Waalaikumsalam. 10 2. Waalaikumsalam. Bertemu kembali pada jam pelajaran setelah istirahat kedua ini. Sudah istirahat? Sudah makan? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Oke, kita mulai pada pertemuan hari ini dengan ucapan Alhamdulillah, Bismillah, dan semoga pada pertemuan kali ini kita dapat mempelajari pelajaran dengan baik. Yuk, Pak, silakan dipimpin doa. Untuk memulai pembelajaran kita pada siang ini, teman-teman, mari kita bersama berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah, Bu Hilda? Ya, terima kasih Nova. Iya. Untuk yang selanjutnya, Bu Hilda absen terlebih dahulu. Ini saya lihat sudah lengkap, duduk di bangkunya masing-masing, tidak ada yang absen ya. Oke, untuk pelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang teks hikayat. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengetahui karakteristik hikayat dengan karakteristik cerpen. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Masih, Bu. Masih, Bu. Oh, masih ingat. Alhamdulillah. Oke. Apa yang kalian ketahui tentang cerita-cerita di daerahmu yang berkaitan dengan zaman dahulu? Ada yang tahu? Cerita yang diceritakan turun-temurun. Legenda, Ibu. Legenda Kain kundang, Bu. Mitos, Bu. Mitos, baik. Nah, apakah cerita-cerita pada zaman dahulu itu masih terjadi atau masih ada kejadian yang hampir sama atau sama persis pada kejadian legenda zaman dulu? Ada, Bu. Coba Rahma, sebutkan, ceritakan. Contohnya Malin Kundang, Bu. Ya. Akhir-akhir ini banyak sekali anak yang kadang durhaka kepada orang tuanya. Wah, durhaka Putri ya. Duyung, Bu. Putri Duyung. Wah, Putri Duyung, apa itu ya? Apa yang terjadi di masa sekarang apa, Nova? Coba ceritakan. Iya, Bu, Putri Duyung. Relevansinya dengan kehidupan sekarang apa? Itu dikisahkan Putri Duyung itu ikan siluman, ikan jadi-jadian yang berkelamin perempuan. Itu ceritanya adalah yang saya tahu ini, Bu, ya, itu adalah siluman manusia yang menjadi ikan duyung, menceburkan dirinya ke laut karena badannya merasa kepanasan, sehingga saat menceburkan itu menjadi Putri Duyung. Wah, gitu ya. Oke, nanti kita cari ya relevansinya dengan kehidupan masa sekarang. Terima kasih, Nova. Oke. Ya, Bu. Rahma sama Nova sudah menjelaskan tentang relevansi antara kejadian atau kisah zaman dulu dengan kehidupan masa sekarang. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini adalah menilai nilai-nilai atau mengevaluasi nilai-nilai yang ada pada cerita hikayat ke dalam kehidupan masa sekarang. Nah, Bu Hilda akan tunjukkan video tentang hikayat. Mari kita memirsa bersama. Ada seorang raja yang memiliki Dengar, Bu. dengar, Bu. Sangat cantik. Dengar, Bu, ya. Mohon disimak ya. Sebagai raja yang bijaksana, tetapi ia terlalu sibuk dengan kepemimpinannya, karena itu ia tidak mampu untuk mendidik anak-anaknya. Istri sang raja sudah meninggal dunia ketika melahirkan anaknya yang bungsu, sehingga semua anak sang raja diasuh oleh pengasuh mereka. Akibat kurang perhatian,
putri-putri raja tumbuh menjadi manja dan nakal. Mereka hanya suka bermain di danau, mereka tak mau belajar dan juga tak mau membantu ayah mereka. Pertengkaran sering terjadi di antara mereka. Ke-10 putri itu dinamai dengan nama-nama warna. Putri sulung bernama Putri Jambon. Adik-adiknya dinamai Putri Jingga, Putri Nila, Putri Hijau, Putri Kelabu, Putri Oranye, Putri Merah Merona, dan Putri Kuning. Baju yang mereka pakai pun berwarna sama dengan nama mereka. Dengan begitu, sang raja yang sudah tua dapat mengenali mereka dari jauh. Dan begitu, sang raja yang sudah tua dapat mengenali mereka dari jauh. Meskipun kecantikan mereka hampir sama, si bungsu Putri Kuning sedikit berbeda. Ia tak terlihat manja dan nakal. Sebaliknya ia selalu riang dan tersenyum ramah kepada siapapun. Ia lebih suka bepergian dengan pengasuh daripada. Pada suatu hari, raja hendak pergi jauh. Ia mengumpulkan semua putri-putrinya. Aku hendak pergi jauh dan lama. Oleh-oleh apakah yang kalian inginkan? Tanya raja. Aku ingin perhiasan yang mahal, kata Putri Jambon. Aku mau kain sutra yang berkilau, kata Putri Jingga. 9 anak raja meminta hadiah yang mahal-mahal pada ayahanda mereka. Tetapi lain halnya dengan Putri Kuning. Ia berpikir sejenak, lalu memegang lengan ayahnya. Ayah, aku hanya ingin ayah kembali dengan selamat, katanya. Kakak-kakaknya tertawa dan mencemoohkannya. Anakku, ada satu nilai yang Bu Hilda temukan. Ya. Ada satu nilai yang Bu Hilda temukan, yaitu nilai moral. Nilai moral adalah nilai antara baik dan buruknya suatu perbuatan manusia. Jadi antara baik dan buruk itu lebih kuat yang mana? Siapa yang terkalahkan dan siapa yang menang? Ya, tidak harus nilai moral itu berkaitan dengan perbuatan yang baik saja, tidak. Tapi juga bisa berkaitan dengan perbuatan yang buruk. Nah, Putri Kemuning kenapa memiliki moral yang baik? Karena dia memiliki pribadi yang santun dan menghargai orang tua. Seperti yang telah disebutkan oleh Rahma tadi, Malin Kundang adalah anak yang durhaka kepada orang tua. Sedangkan Putri Kemuning itu berlaku sebaliknya. Justru dia sangat patuh dan sangat menghargai orang tuanya. Oke, sekarang tugas kalian selanjutnya yaitu mencari nilai-nilai lain pada hikayat Putri Kemuning. Nah, di dalam satu hikayat itu tidak semua nilai ada. Tentukan saja satu atau nilai yang ada pada hikayat tersebut, ya. Oke, Bu Hilda tunjukkan LKPD yang harus kalian kerjakan. Ya, seperti ini LKPD-nya. Jadi, di dalam hikayat Putri Kemuning itu tentukan ada atau tidaknya dari nilai religi, dari nilai moral, dari nilai sosial, budaya, hingga nilai edukasi. Apa ada yang sudah lupa ya nilai-nilai itu apa? Ya, Bu. Lupa ya? Oke. Lupa, Bu. Kalau begitu Bu Hilda ingatkan kembali nilai-nilai yang ada pada hikayat. Oke, kita ulang lagi ya, nggak apa-apa ya. Oke, kita samakan persepsi dulu. Pada pertemuan sebelumnya, sudah Bu Hilda sampaikan bahwa hikayat adalah cerita yang panjang, ya, cerita yang panjang penuh hayalan. Jadi bisa jadi dalam suatu hikayat itu adalah hasil rekaan dari seseorang. Nah, karena dia hasil rekaan, maka hikayat ini dibuat salah satunya sebagai sarana atau media pelipur lara, pembangkit semangat, dan juga sebagai hiburan. Nah, kalau menurut KBBI, nilai-nilai hikayat itu apa saja sih? Apa sih pengertiannya dari KBBI? Silahkan, Devia mungkin bisa menjawab. Devia?
Siap, Bu. Nah, kalau menurut KBBI, hikayat itu pengertiannya apa sih? Hikayat. Halo, tes. Ya, Suara saya terdengar, Kak, Bu? terdengar Devi ya? Iya. Hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa dari Melayu yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah kerajaan, Ibu. Oke, betul, anak hebat Devia. Terima kasih, Bu. Iya, bagus buat Devia. Nah, Terima kasih, Bu. iya, sama-sama. Nah, hikayat itu sendiri berasal dari kata bahasa Arab. Mungkin Hubi bisa menjawab ini ya. Gimana Hubi? Ya, Bu. Ya, hikayat itu berasal dari bahasa Arab. Dari bahasa Arab ya, Bu. Iya. Apa ya, Bu? Apa ya, Bu? Hang kah? Ya, haka, betul. Iya. Yang berarti Menceritakan. menceritakan. Betul. Wah, 10-1 ini pinter-pinter ya ternyata. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, nilai-nilai hikayat itu ada 5. Udah jelaskan secara singkat aja ya. Oke, nilai yang pertama adalah nilai religi yang berkaitan dengan kepatuhan seseorang terhadap agamanya, agama apapun itu. Ya. Kemudian nilai moral yang sudah sampaikan Bilda tadi berkaitan dengan perbuatan buruk jahatnya seseorang terhadap lingkungan sekitar, ya. Kemudian nilai yang ketiga yaitu nilai sosial. Bagaimana dari nilai moral itu, ya ini turunan sebenarnya nilai sosial itu dari nilai moral. Jadi perwujudan perbuatan baik dan buruk itu ditujukan kepada orang lain yang muncul ketika berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat adalah nilai budaya. Bisa dibacakan, Reni? Bisa dibantu Bilda untuk membacakan nilai budaya itu apa? Iya, Ibu. Ya, Nilai silakan. budaya adalah nilai yang diambil dari budaya yang berkembang di daerah sekitar kita yang turun-menurun, Bu. Betul. Ya, pinter. Ya, berkaitan dengan hikayat itu sebenarnya hikayat termasuk pada cerita rakyat ya, turun-temurun. Oke. Selanjutnya adalah nilai pendidikan atau edukasi. Nah, nilai pendidikan ini diistilahkan yang berkaitan dengan pengajaran atau perubahan tingkah laku seseorang dari tercela atau kurang baik menjadi baik. Begitu ya? Sudah ingat sekarang? Ya, Ibu. Oke, baik. Nah, hikayat Putri Kemuning itu tentu aja dari nilai selain nilai moral. Apa yang ditemukan? Wilda share lagi ya berarti ini ya. Cuplikan video saja wes tidak utuh ya. Oke. Dengar suaranya? Dahulu kala, ada seorang raja yang memiliki Dengar, Bu. seorang putri Dengar, Bu. yang sangat cantik. Baik. Bu. Ya. Mohon disimak ya. Sebagai raja yang bijaksana, tetapi ia terlalu sibuk dengan kepemimpinannya, karena itu ia tidak mampu untuk mendidik anak-anaknya. Istri sang raja sudah meninggal dunia ketika melahirkan anaknya yang bungsu, sehingga semua anak sang raja diasuh oleh pengasuh mereka. Akibat kurang perhatian, putri-putri raja tumbuh menjadi manja dan nakal. Mereka hanya suka bermain di danau, mereka tak mau belajar dan juga tak mau membantu ayah mereka. Pertengkaran sering terjadi di antara mereka. Ke-10 putri itu dinamai dengan nama-nama warna. Putri sulung bernama Putri Jambon. Adik-adiknya dinamai Putri Jingga, Putri Nila, Putri Hijau, Putri Kelabu, Putri Oranye, Putri Merah Merona, dan Putri Kuning. Baju yang mereka pakai pun berwarna sama dengan nama mereka. Dengan begitu, sang raja yang sudah tua dapat mengenali mereka dari jauh. Dan begitu, sang raja yang sudah tua dapat mengenali mereka dari jauh.
Meskipun kecantikan mereka hampir sama, si bungsu putri kuning sedikit berbeda. Ia tak terlihat manja dan nakal. Sebaliknya ia selalu riang dan tersenyum ramah kepada siapapun. Ia lebih suka bepergian dengan pengasuh daripada pada suatu hari, raja hendak pergi jauh. Ia mengumpulkan semua puteri-puterinya. Aku hendak pergi jauh dan lama. Oleh-oleh apakah yang kalian inginkan? Tanya raja. Aku ingin perhiasan yang mahal, kata putri Jambon. Aku mau kain sutra yang berkilau, kata putri Jika. 9 anak raja meminta hadiah yang mahal-mahal pada ayahanda mereka. Tetapi lain halnya dengan puteri kuning. Ia berpikir sejenak, lalu memegang lengan ayahnya. Ayah, aku hanya ingin ayah kembali dengan selamat, katanya. Kakak-kakaknya tertawa dan mencemoohkannya. Anakku, sungguh baik perkataanmu. Tentu saja aku akan kembali dengan selamat dan kubawakan hadiah indah buatmu. Sudah, itu saja. Ayo, coba ditemukan, dievaluasi jenis nilainya. Ya. Jadi dicentang, pilih 1 dari ke-5 nilai yang ada di sini. Disertai dengan bukti pendukung dan dihubungkan atau dikaitkan dengan kondisi sekarang. Begitu ya? Jelas? Ya, Bu. Jelas? Oke. Silakan dikerjakan, Bulda berikan waktu 30 menit untuk mengerjakan. Sudah 20 menit, kurang 10 menit lagi ya. Lima menit lagi. Baik, Devia. Devia menemukan apa di dalam teks hikayat itu atau video? Siap, Ibu. Ya, Saya menemukan nilai sosial, Bu, dalam cerita tersebut. Halo? ya silakan. Terdengar Devia? Iya. Iya, Ibu. Dalam cerita
tersebut saya menemukan nilai sosial bahwa punya sifat yang tidak peka dan sayang kepada orang lain, Bu. Oke, tidak peka, tidak sayang kepada orang lain. Betul, nilai sosial. Ya, Putri Kuning itu ternyata, maaf, yang tidak peka dengan orang lain siapa ya, Devi? Saudara-saudaranya Putri Kemuning ya? Iya, Bu. Iya. Jadi saudara-saudaranya Putri Kemuning itu tidak mau mengerti keadaan orang lain, dia mau mengikuti egoisnya sendiri. Betul sekali, pinter Devia. Oke, Terima kasih, Bu. selanjutnya siapa tadi ya? Saya, Bu. Hubi, ya Hubi, silakan Ya, Hubi. Bu. Saya menemukan nilai religi, Bu. Oke, nilai religi apa ya? Oh, Iya. Hubi itu ya, spesialisnya religi berarti ya. Amin. Makasih, Bu. Ya, silakan Hubi. Kalau Putri Kemuning itu dari nilai religi selalu atau senantiasa mendoakan ayahnya. Jadi kalau ayahnya atau sang raja pergi kemana-mana, dia enggak minta oleh-oleh, tetapi yang disertakan selalu doa yang terbaik untuk ayahnya, Bu. Sedangkan saudara-saudaranya yang lain enggak pernah mendoakan ayahnya. Oke, Itu, pinter Bu. jempol. Saya punya jempol 2 ini di tangan buat Hubi semua ini ya. Makasih, Bu. Ya, Bu. Selanjutnya, nilai apa lagi yang ditemukan? Bu. Siapa ini? Saya, Reni. Bu. Reni, Ya, Reni Bu. silakan. Saya menyikapi dari videonya itu melihat ada satu nilai, yaitu nilai pendidikan. Jadi cara mendidik orang tua terhadap putra-putrinya. Di sini antara Kemuning dan saudara-saudaranya memiliki pendidikan yang berbeda. Ketika saudaranya terbiasa dengan pembantu, maka dia tidak dididik tentang bagaimana berakhlak karimah. Sedangkan Kemuning dia bisa belajar dari kesalahan kakak-kakaknya sehingga menjadi pribadi yang lebih baik. Begitu, Ibu. Pintar, jempol 2 juga untuk Reni, untuk Devia juga. Oke, telah kita temukan nilai-nilai di Hikayat Putri Kemuning, maka akan kita kaitkan pada pembelajaran di masa sekarang, yaitu pertama tadi Reni menyebutkan pendidikan. Berarti kalau kita suatu saat nanti menjadi orang tua, maka tidak sepenuhnya menitipkan anak itu kepada pengasuh, tapi harus ada interaksi antara anak dan orang tua. Kemudian nilai sosial yang ditemukan oleh Devia, setidaknya ya, selazimnya kita berinteraksi dengan orang lain harus saling menghargai, menghormati agar tidak tercipta apa? Saling sikut. Saling sikut. Wah, sikut-sikutan itu gimana ya itu Maria? Saling tersinggung. Nah, kemudian nilai religi dari Hubi. Oke, kita hidup di dunia ini memang tidak hanya mengejar duniawi saja ya Hubi ya. Jadi pada nantinya kita itu akan menuju kehidupan yang lebih kekal lagi. Oleh karena itu, dalam menjalani kehidupan di dunia, kita harus punya pegangan yaitu agama. Oke, terima kasih kelas 10-1 yang pinter, yang cantik, ya, yang ceria semuanya hari ini. Nah, refleksi kita, kalau Bu Hilda bisa mengibaratkan, hikayat itu seperti mantan pacar ya. Nah, kalau cerpen itu masa depan. Jadi apa ya yang harus kita lakukan terhadap mantan dan masa depan? Siapa yang mau menjawab? Belajar dari pengalaman masa lalu dan Petro, ayo. Ella, ayo. ya, Kita dengarkan pendapatnya Ella. belajar dari masa lalu, belajar dari mantan, dan membuat sesuatu yang baru di masa depan. Pintar sekali Petronella atau Ella. Siapa lagi? Siapa lagi? Nova, angkat tangan.
Ya Bu, begini Bu Hilda, jika Bu Hilda mengibaratkan teks hikayat adalah ibarat mantan, teks cerpen ibarat pacar yang ada di depan. Masa depan. Iya. Iya, masa depan itu atau pacar yang di depan. Kalau mantan itu sudah di belakang. Pembelajaran atau amanat yang dapat diambil dari hikayat adalah kita bisa meneladani apa yang sudah terjadi, kemudian hal yang baik itu kita laksanakan untuk di depan, yang kurang baik kita buang. Begitu Bu Hilda, terima kasih. Oke, cerdas sekali Nova. Terima kasih Nova. Ada lagi? Terakhir? Sudah cukup? Sudah cukup ya? Oke. Baik, Bu. Kalau begitu kita bisa akhiri pembelajaran hari ini dengan alhamdulillah, dan tidak lupa pada pertemuan selanjutnya tolong disiapkan untuk belajar menulis teks cerpen berdasarkan nilai-nilai dari hikayat. Oke, bisa kita akhiri. Silahkan dipimpin doa. Mungkin siapa yang bisa mimpin doa? Saya, Bu. Ya, Maria, silakan Maria. Teman-teman, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, boleh